Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Akuntansi tahun angkatan 2018. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan dan mempresentasikan soal beserta jawaban ujian akhir semester mata kuliah penganggaran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok kami yaitu dari kelompok 3 AK18E yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Selvia Octavian Giwandani, dan yang kedua ada Gita Puji Lestari, yang ketiga ada Dewi Yuniar, dan yang keempat ada Sinta Khairunisa, yang terakhir ada Windu Sabtu Aji. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal nomor pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuniar dengan NIM 1121 dari kelas AK18E. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1 dengan perintah untuk menghitung rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2021 menggunakan metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Langsung saja, ada upah tak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap, diesel, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas untuk upah tak langsung. Pada soal terdapat 2 unit, yaitu yang pertama unit 2.000 dan yang kedua ada unit 10.000 rupiah. Untuk unit Rp2.000 terdapat nominal sebesar Rp1.480.000 dan untuk unit Rp10.000 terdapat nominal sebesar Rp2.760.000. Lalu kita selisihkan hasilnya, yaitu unit Rp8.000 dengan nominal sebesar Rp1.280.000. Selanjutnya kita hitung biaya variabelnya dengan cara membagikan jumlah dari Rp1.280.000 dibagikan dengan Rp8.000, sehingga hasilnya adalah Rp160 per unit. Lalu kita hitung biaya tetapnya dengan cara mengurangi hasil dari biaya total dikurangkan dengan biaya variabelnya. Untuk biaya totalnya sendiri dengan unit 2.000 sebesar Rp1.480.000 dikurangkan dengan biaya variabelnya. Untuk unit 2.000 dikalikan dengan Rp160 sehingga hasilnya Rp320.000, sehingga biaya tetap untuk unit 2.000-nya adalah sebesar Rp1.160.000. Sedangkan untuk biaya total unit Rp10.000 sebesar Rp2.760.000 dan untuk biaya variabelnya adalah 160 dikalikan dengan unitnya, yaitu sebesar Rp10.000, sehingga hasilnya adalah Rp1.600.000. Lalu untuk menghitung biaya tetapnya kita kurangkan dari biaya total dikurangi biaya variabelnya, yaitu sebesar Rp2.760.000 dikurangkan dengan Rp1.600.000, sehingga hasilnya untuk biaya tetap unit 10.000 adalah Rp1.160.000. Selanjutnya ada utilitas pabrik dengan nominal Rp950.000 dengan unit 2.000 dan nominal sebesar Rp2.150.000 dengan unit Rp10.000. Lalu kita selisihkan, hasilnya adalah Rp1.200.000 dengan unit Rp8.000. Kita hitung untuk biaya variabelnya dengan cara membagikan jumlah dari Rp1.200.000 dibagikan dengan Rp8.000. Hasilnya adalah Rp150 per unit. Kita hitung untuk biaya tetapnya dengan cara mengurangkan hasil dari biaya total dikurangi dengan biaya variabelnya. Untuk 2.000 unit, biaya totalnya sebesar Rp950.000 dan untuk biaya variabelnya sebesar 150 dikalikan
2000 unit, hasilnya Rp300.000. Sehingga kita kurangkan dari Rp950.000 dikurangi dengan Rp300.000, hasilnya Rp650.000 untuk biaya tetap 2000 unit. Selanjutnya untuk unit Rp10.000 terdapat biaya total sebesar Rp2.150.000 dan untuk biaya variabelnya sebesar 150 dikalikan dengan 10.000 unit, hasilnya adalah Rp1.500.000. Lalu kita kurangkan dari Rp2.150.000 dikurangi dengan Rp1.500.000, hasilnya adalah Rp650.000 untuk biaya tetap unit 10.000. Selanjutnya ada pemeliharaan aktiva tetap pabrik dengan nominal sebesar Rp540.000 untuk unit 2000 dan sebesar Rp1.340.000 untuk unit Rp10.000. Kita selisihkan, hasilnya adalah Rp800.000 dengan unit Rp8.000. Selanjutnya untuk biaya variabelnya adalah Rp100 per unit dengan cara membagi jumlah Rp800.000 dibagikan dengan unit 8.000 ya. Selanjutnya kita hitung biaya tetapnya dengan cara mengurangkan biaya total dikurangi dengan biaya variabel, sama seperti sebelumnya. Untuk biaya total unit Rp2.000 sebesar Rp540.000 dan untuk biaya variabelnya 100 dikalikan dengan 2000 unit, hasilnya adalah Rp200.000. Kita kurangkan sehingga hasil dari biaya tetap unit 2000 adalah Rp340.000. Lalu untuk unit Rp10.000 terdapat biaya total sebesar Rp1.340.000 dan biaya variabelnya 100 dikalikan dengan Rp10.000, hasilnya adalah Rp1.000.000. Sehingga hasil biaya tetap untuk unit Rp10.000 adalah Rp340.000. Selanjutnya untuk diesel terdapat nominal sebesar Rp490.000 dengan unit 2000 dan sebesar Rp1.450.000 untuk unit Rp10.000. Lalu kita selisihkan sehingga hasilnya adalah Rp960.000 dan unitnya adalah Rp8.000. Kita hitung biaya variabelnya dengan cara membagi jumlah dari Rp960.000 dibagi dengan Rp8.000. Hasilnya adalah Rp120 per unit. Selanjutnya kita hitung biaya tetapnya dengan cara mengurangkan biaya total dikurangi dengan biaya variabel. Untuk unit 2000 terdapat biaya total sebesar Rp490.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp240.000 dihasilkan dari 120 dikali dengan Rp2.000. Lalu kita kurangkan dari Rp490.000 dikurangi dengan Rp240.000, hasil untuk biaya tetapnya adalah Rp250.000. Selanjutnya untuk unit Rp10.000 terdapat biaya total Rp1.450.000 dan biaya variabel sebesar Rp1.200.000 dihasilkan dari perkalian 120 dikalikan dengan Rp10.000 sehingga hasil dari biaya tetapnya sebesar Rp250.000 untuk unit Rp10.000. Yang terakhir ada lain-lain. Terdapat nominal Rp610.000 dengan unit 2000 dan sebesar Rp1.250.000 dengan unit Rp10.000. Sehingga kita selisihkan, hasilnya adalah Rp640.000 dengan unit Rp8.000. Kita hitung biaya variabelnya dengan cara membagi jumlah Rp640.000 dibagikan dengan Rp8.000. Hasilnya adalah Rp80 per unit. Kita hitung untuk biaya tetapnya dengan cara mengurangkan biaya total dikurangi dengan biaya variabel. Untuk unit 2000 biaya totalnya sebesar Rp610.000. Lalu untuk biaya variabelnya 80 dikalikan dengan Rp2.000, hasilnya adalah Rp160.000.
Kita kurangkan Rp610.000 dikurangi dengan Rp160.000, hasilnya adalah Rp450.000 untuk biaya tetap unit 2000. Selanjutnya untuk unit Rp10.000 terdapat biaya total sebesar Rp1.250.000 dan biaya variabel 80 dikalikan dengan 10.000 unit, hasilnya adalah Rp800.000, sehingga untuk biaya tetap unit Rp10.000 hasilnya adalah Rp1.250.000 dikurangi dengan Rp800.000, hasilnya Rp450.000. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 2 dengan perintah membuat anggaran variabel bulan Januari 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Yang pertama, kita buatkan tabel untuk anggaran biaya variabel bulan Januari 2021. Lalu kita hitung untuk biaya tetap dan biaya variabel dari setiap masing-masing akunnya. Pertama ada biaya bahan baku, biaya tetapnya tidak ada dan biaya variabelnya dapat kita lihat di soal sebesar 4.500 dengan kenaikan sebesar 10%, sehingga 4.500 dikalikan dengan 110% hasilnya adalah Rp4.950. Untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya tetapnya tidak ada dan biaya variabelnya kita lihat di soal nominalnya Rp3.700 dengan kenaikan 20%, sehingga Rp3.700 dikalikan dengan 120% hasilnya adalah Rp4.440. Untuk gaji, biaya tetapnya kita lihat di soal nominalnya Rp3.250.000 dengan kenaikan 13%, sehingga Rp3.250.000 dikalikan dengan 113%, hasilnya adalah Rp3.672.500. Untuk biaya variabelnya tidak ada dan bahan penolong biaya tetapnya tidak ada. Biaya variabelnya sebesar 1 juta dibagikan dengan unit 2000, baru kita kalikan dengan kenaikannya 12%, sehingga 1 juta dibagi dengan 2000 unit dikalikan dengan 112%, hasilnya sebesar Rp560. Untuk material reparasi, biaya tetapnya tidak ada dan biaya variabelnya sebesar Rp600.000 dibagi dengan unit 2000 dikalikan dengan kenaikannya sebesar 115%, sehingga hasilnya adalah Rp345. Untuk upah tidak langsung, biaya tetapnya sebesar Rp1.160.000 dikalikan dengan kenaikannya sebesar 10%, sehingga Rp1.160.000 dikalikan dengan 110%, sehingga biaya tetapnya sebesar Rp1.276.000. Untuk nominal Rp1.160.000 tadi dapat kita lihat pada soal nomor 1 yang telah kita hitung untuk biaya tetapnya. Selanjutnya untuk biaya variabelnya sebesar 160 dikalikan dengan 115%, hasilnya Rp184. Untuk nominal 160 juga dapat kita lihat pada soal nomor 1 yang telah kita hitung tadi biaya variabelnya. Lalu ada supervisi, biaya tetapnya Rp1.050.000 dikalikan dengan kenaikannya 5%, sehingga Rp1.050.000 dikalikan dengan 105%, hasilnya adalah Rp1.102.500. Untuk biaya variabelnya tidak ada. Lalu untuk utilitas pabrik, biaya tetapnya sebesar Rp650.000 dapat kita lihat di soal nomor 1 tadi yang telah kita hitung dikalikan dengan kenaikannya sebesar 15%, sehingga Rp650.000 dikalikan dengan 115%, hasilnya adalah Rp747.500.
Dan untuk biaya variabelnya sebesar 150 dikalikan dengan penurunannya sebesar 10%, sehingga 150 dikalikan dengan 90%, hasilnya adalah Rp135. Untuk asuransi pabrik Rp375.000 dikalikan dengan penurunan sebesar 12%, sehingga Rp375.000 dikalikan dengan 88%, hasilnya sebesar Rp330.000. Untuk penyusutan aktiva tetap pabrik sebesar Rp800.000. Selanjutnya ada pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Untuk biaya tetapnya sebesar Rp340.000 dikalikan dengan kenaikannya 20%, sehingga Rp340.000 dikalikan dengan 120%, hasilnya adalah Rp408.000. Untuk biaya variabelnya 100 dikalikan dengan penurunan 10%, sehingga 100 dikalikan dengan 90%, hasilnya adalah Rp90. Untuk diesel dapat kita lihat pada tabel nomor 1 tadi, biaya tetapnya sebesar Rp250.000 dikalikan dengan penurunan 15%, sehingga Rp250.000 dikalikan dengan 85%, hasilnya adalah Rp212.500. Untuk biaya variabelnya kita lihat di tabel nomor 1, 120, lalu ada penurunan 50%, sehingga 120 dikalikan dengan 50%, hasilnya Rp114. Untuk lain-lain biaya tetapnya sebesar Rp450.000, dapat kita lihat di tabel nomor 1 untuk biaya tetapnya, lalu kita kalikan dengan kenaikan 12%, sehingga Rp450.000 dikalikan dengan 112%. Selanjutnya untuk biaya variabel sebesar 80, dapat kita lihat di tabel nomor 1, lalu dikalikan dengan penurunan sebesar 5%, sehingga 80 dikalikan dengan 95%, hasilnya adalah Rp76 untuk biaya variabelnya. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 3, yaitu membuat anggaran variabel bulan Januari 2021 dalam bentuk tabel dengan kenaikan interval 2000 unit. Jadi ada unit 2000, unit 4000, unit 6000, unit 8000, dan unit Rp10.000. Untuk yang pertama, jenis biaya bahan baku dengan unit 2000, hasilnya adalah Rp9.900.000. Kita dapatkan dari perkalian biaya variabel dikali dengan unitnya sebesar 2000, lalu kita tambahkan biaya tetap. Namun untuk biaya bahan baku biaya tetapnya tidak ada, jadi kita cukup mengalihkan biaya variabel dikalikan dengan 2000 unit ya untuk unitnya. Untuk ke bawah caranya sama semua. Dan untuk unit 4000 caranya pun sama, hanya saja diganti unitnya. Dan untuk yang lain-lain pun sama, sehingga kita totalkan hasilnya untuk unit 2000 sebesar Rp30.841.000, dan untuk unit Rp4.000 sebesar Rp54.629.000, dan untuk unit Rp6.000 sebesar Rp74.417.000. Untuk unit 8.000 hasilnya sebesar Rp96.205.000, dan untuk unit 10.000 hasilnya sebesar Rp117.993. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, baik, perkenalkan saya Gita Puji Lestari, NIM 184162621120 dari AK18E. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan bagaimana perhitungan total biaya produksi dengan tingkat produksi 6.500. Di sini kita akan menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi,
upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. Untuk menghitung total biaya produksi dalam tingkat produksi itu dengan rumus biaya tetap dikali 6.500 ditambah biaya variabel. Untuk biaya bahan baku sendiri itu di sini totalnya Rp32.175.000. Itu dapat dari mana? Kita di sini lihat yang sudah teman saya jelaskan tadi itu di anggaran biaya variabel. Jadi biaya tetap dikali 6.500 karena di sini biaya tetapnya nggak ada. Jadi langsung saja dikali biaya variabel. Jadi 6.500 ini dikali biaya variabel, hasilnya itu Rp32.175.000. Begitupun biaya tenaga kerja langsung, gaji, bahan penolong juga sama. Untuk ngambil contoh, nah misalnya ini upah tidak langsung, dia ada jumlah biaya tetapnya dan juga biaya variabelnya, maka tadi rumusnya biaya tetap dikali 6.500 lalu ditambah biaya variabel. Jadi di sini biaya tetapnya 1.276.000 dikali 6.500 ditambah 184 perak. Jadi di sini totalnya upah tidak langsung itu 2.472.000. Gitu. Total semuanya di sini 79.864.000. Untuk biaya semi variabel juga sama, tadi kita tinggal copy saja yang di atas. Untuk upah tidak langsungnya 2.472.000. Untuk utilitas pabriknya kita copy dari atas itu 1.625.000, dan pemberian aktiva tetap pabrik juga kita copy di tabel atas, lalu ditotalkan. Itu untuk biaya semi variabelnya 7.041.500. Jadi untuk biaya semi variabel tingkat produksi 6.500 unit itu nanti jurnalnya ada upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. Jadi kalau di sini sudah menemukan jumlahnya, teman-teman tinggal copy saja di tabel biaya semi variabel. Selanjutnya kita hitung laporan harga pokok produksi Januari 2021. Jadi untuk laporan harga pokok produksi ini cara perhitungannya tetap sama, biaya tetap dikali, bedanya itu dia pakai tingkat produksinya 8.000 ditambah biaya variabel. Untuk tingkat produksi 8.000 ini dapat dari mana? Jadi 2.000 dikurang 10.000 itu 8.000. Sama diesel, pembelian aktiva tetap pabrik 8.000, utilitas pabrik 8.000, upah tak langsung 8.000. Jadi di sini kita hitung biaya bahan baku di sini totalnya 39.600.000. Karena tadi biaya bahan baku melihat di anggaran biaya variabelnya biaya tetapnya tidak ada jumlahnya, maka langsung dikalikan biaya variabel yaitu 4.950. 4.950 dikali 8.000 totalnya 39.600.000. Biaya tenaga kerja langsung juga sama. Bedanya di sini untuk manufacturing overhead yaitu ada gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain, total biaya produksi. Jadi di sini totalnya 96.205.000
Kalau ada persediaan BDP awal, maka kita catat di sini, juga persediaan BDP akhir kita catat di sini. Karena di sini tidak ada, akhirnya harga pokok produksinya juga 96.205.000. Selanjutnya kita jelaskan untuk perhitungan laporan harga pokok penjualan. Untuk laporan harga pokok penjualan ini, teman-teman tinggal copy di tabel laporan harga pokok produksi, copy semua karena nominalnya sama sampai total biaya sampai harga pokok produksi. Ini 96.205.000 kan tadi totalnya. Nah, persediaan barang jadi awalnya itu 0, persediaan barang jadi akhirnya itu totalnya 14.430.750. Ini dapat dari mana? Jadi manufacturing overhead-nya kita jumlahkan, maka ketemu persediaan barang jadi akhir 14.430.750. Harga pokok penjualan totalnya akhirnya 81.774.250. Begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk soal 2 nanti ada rekan saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 yang diminta yang pertama itu mencari anggaran pengumpulan piutang, yang kedua anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, rekomendasi bila terdapat defisit dengan pinjaman kelipatan 10 juta dengan bunga 6% setahun, lalu anggaran kas lengkap. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk mencari anggaran pengumpulan piutang, kita harus membuat tabel penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu total penjualan. Untuk total penjualan bulan Januari sebesar 100 juta, bulan Februari dia mengalami kenaikan sebesar 20%, sehingga 100 juta dikali dengan 120%, hasilnya 120 juta. Untuk bulan Maret dia presentasinya sama dengan bulan Februari, mengalami kenaikan sebesar 20%, sehingga besarnya total penjualan bulan Maret itu sebesar 120 juta. Untuk triwulan kedua dia mengalami kenaikan sebesar 50%, sehingga 150% dikali dengan 100 juta, hasilnya 150 juta. Untuk triwulan ketiga dia mengalami kenaikan sebesar 25%, sehingga 125% dikali dengan 100 juta, hasilnya 125 juta. Untuk triwulan keempat dia mengalami kenaikan sebesar 75%, sehingga 175% dikali dengan 100 juta, hasilnya 175 juta. Untuk total penjualannya sebesar 790 juta. Kemudian untuk penjualan tunai di soalnya itu dipresentasikan sebesar 75%, sehingga 100 juta dikali dengan 75%, hasilnya 75 juta. Untuk presentasi bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, dia presentasinya sama 75%, sehingga total penjualan tunainya sebesar 592.500. Kemudian untuk penjualan kredit, untuk presentasi penjualan kredit itu sebesar 25%. 25% ini sisa dari penjualan tunai ya. Tadi penjualan tunai kan 75%, sehingga penjualan kreditnya itu sisanya itu 25%. Sehingga 100 juta dikali dengan 25%, hasilnya 25 juta. Untuk presentasinya masih sama. Untuk bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, presentasinya 25%, sehingga untuk total penjualan kreditnya sebesar 197.500. Kemudian untuk cadangan kerugian piutang, presentasinya sebesar 1%. 1% ini sudah ditentukan di soal. Untuk mencari cadangan kerugian piutang ini, 1% dari 25 juta. Untuk bulan Januari sebesar 250. Untuk bulan Februari 300, untuk bulan Maret 300, triwulan kedua 375.000, untuk triwulan ketiga 312.500, dan untuk triwulan keempat 430.
7.500. Presentasinya untuk mencarinya sama, presentasinya 1%. Sehingga untuk total cadangan kerugian piutangnya sebesar 1.975.000. Selanjutnya kita mencari piutang yang akan ditagih. Untuk mencari piutang yang akan ditagih ini rumusnya penjualan kredit dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Sehingga untuk bulan Januari sebesar 24.750, untuk bulan Februari sebesar 29.700, untuk bulan Maret 29.700, untuk triwulan kedua sebesar 37.125.000, untuk triwulan ketiga sebesar 30.937.500, dan untuk triwulan keempat sebesar 43.312.500. Ini cara mencarinya masih sama ya teman-teman. Rumusnya itu penjualan kredit dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Sehingga total dari piutang yang akan ditagih sebesar 195.525.000. Selanjutnya kita mencari anggaran pengumpulan piutang. Untuk mencari anggaran pengumpulan piutang, kita cari dulu piutang yang akan ditagih itu sama dengan piutang neto. Ini kan kita sudah mencari piutang yang ditagih ya. Kita pindahkan di sini. Jadi untuk bulan Januari sebesar 24.750, Februari sebesar 29.700, untuk bulan Maret sebesar 29.700, triwulan kedua sebesar 37.125.000, untuk triwulan ketiga sebesar 30.937.500, untuk triwulan keempat sebesar 43.312.500, dan untuk total pengumpulan piutangnya sebesar 195.525.000. Untuk mencari anggaran pengumpulan piutangnya untuk bulan Januari ini dibebankan pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari. Sehingga untuk bulan Januari ini kosong. Selanjutnya bulan Februari ini sebesar 14.850. 14.850 ini dicari dari 24.750 dikali dengan 60%. 60% ini saya pakai presentasi 60 dan 40. Karena di soal ini kan sudah ada penjualan kredit sebesar 25%, yang dibagi lagi menjadi 15% 1 bulan setelahnya dan 10% 2 bulan setelahnya. Sehingga saya hitung 1 bulan setelahnya itu 15/25 dikali 100%, presentasinya 60%, dan 2 bulan setelahnya itu 10/25 dikali 100%, sehingga presentasinya 40%. Maka dapat diperoleh ini Februari 14.850. Untuk total pengumpulan piutang bulan Februari ini 14.850. Selanjutnya bulan Maret 9.900.000 ini dapat dari 40% dikali dengan 24.750. Kenapa ini presentasinya 40% teman-teman? Karena di bulan Februari itu dibebankan hanya 60%, sehingga sisanya bulan Maret. Kemudian kita mencari ini ya, bulan Maretnya itu sebesar 17.820. 17.820 ini dicari dari 29.700 dikali dengan 60%. Hasilnya segini. Untuk total pengumpulan piutang bulan Maret itu sebesar 27.720. Kemudian selanjutnya kita ke triwulan kedua. Ini 11.880.000 ini dapat dicari 40% dikali dengan 29.700. Masih sama dengan sebelumnya. 40% ini dibebankan di triwulan kedua karena pada bulan Maret hanya 60%. Kemudian ini ada 29.700 di bulan Maretnya. Kemudian di sini ada 33.412.500. Ini dicari 90% dikali dengan 37.125.000. Maka untuk total pengumpulan piutang triwulan kedua sebesar 74.992.500. Kemudian untuk triwulan ketiga sebesar 3.712.500. Ini dapat dicari 10%-nya 37.125.000 ya teman-teman. Kenapa 10%? Soalnya di sini kan dibebankannya hanya 90%, sehingga 10%-nya di bulan selanjutnya. Kemudian 27.843.750 ini dapat dicari 90% dikali dengan 30.937.500. Maka untuk triwulan ketiga ini
totalnya sebesar 31.556.250. Kemudian untuk triwulan keempat 3.093.750, dicari 10 persennya dari ini 30.937.500. Masih sama karena pada triwulan ketiga ini dibebankannya hanya 90%. Jadi 10 persennya di triwulan keempat. Kemudian ini 43.312.500 dikali dengan 90%, sehingga total pengumpulan piutang pada triwulan keempat sebesar 42.075.000. Kemudian kita mencari anggaran penerimaan kas. Untuk mencari anggaran penerimaan kas, teman-teman mencari dulu nih penjualan tunainya berapa. Penjualan tunainya ini tadi kan kita udah mencari di tabel yang pertama. Sini ya. Kita bisa pindahkan di tabel yang anggaran penerimaan kas. Untuk bulan Januari sebesar 75 juta, Februari sebesar 90 juta, Maret sebesar 90 juta, untuk triwulan kedua sebesar 112.500, untuk triwulan ketiga sebesar 93.750 dan triwulan keempat sebesar 131.250. Untuk total penjualan tunainya sebesar 592.500. Kemudian untuk penjualan kredit, teman-teman bisa lihat di tabel yang kedua ya. Kan tadi kita udah mencari anggaran pengumpulan piutangnya. Di sini untuk bulan Januari kosong, bulan Februari 14.850, untuk bulan Maret 27.720, untuk triwulan kedua sebesar 74.992.500, untuk triwulan ketiga sebesar 31.556.250, untuk triwulan keempat sebesar 42.075.000, untuk total penjualan kredit sebesar 191.193.750. Selanjutnya mencari penerimaan dari penjualan. Untuk mencari penerimaan dari penjualan ini, rumusnya itu penjualan kredit dikurangi dengan rumusnya itu penjualan tunai dikurangi dengan penjualan kredit. Hasilnya penerimaan dari penjualan itu sebesar 75 juta. Kemudian untuk bulan Februari 90 juta dikurangi 14.850, hasilnya 75.150. Untuk bulan Maret penerimaan dari penjualannya sebesar 62.280.000. Ini didapat dari 90 juta dikurangi dengan 27.720. Kemudian untuk triwulan kedua penerimaan dari penjualannya ini sebesar 37.500.750 ini didapat dari 112.500 dikurangi dengan 74.992.500. Kemudian untuk triwulan ketiga ini 62.193.750 ini didapat dari 93.750 dikurangi dengan 31.556.250. Kemudian untuk triwulan keempat total penerimaan dari penjualannya ini triwulan keempat ini sebesar 89.175.000 didapat dari 131.250 dikurangi dengan 42.075.000. Kemudian untuk totalnya sebesar 783.693.750. Selanjutnya ada penagihan piutang. Penagihan piutang ini dibebankan pada triwulan kedua dan triwulan keempat. Itu udah ada di soal ya teman-teman. Ini sebesar 5 juta dan 7 juta. Total dari penagihan piutang ini sebesar 12 juta. Kemudian ada penjualan mesin. Penjualan mesin di soalnya dibebankan di bulan Maret, yaitu di sini sebesar 28.500. Totalnya sebesar 28.500. Kemudian ada penjualan efek, itu terjadi pada triwulan kedua sebesar 42.376.000. Untuk total penjualan efeknya sebesar 42.376.000. Kemudian ada penarikan modal. Penarikan modal di soalnya itu dilakukan di triwulan kedua sebesar 50 juta. Jadi total untuk penarikan modalnya sebesar 50 juta. Selanjutnya ada penerimaan lainnya. Di bulan Januari ada uang
langsung sebesar 15 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, triwulan kedua sebesar 30 juta, triwulan ketiga sebesar 30 juta, triwulan keempat sebesar 35 juta, sehingga total dari penerimaan lainnya sebesar 130 juta. Total penerimaan. Cara mencari total penerimaan ini yaitu penerimaan dari penjualan ditambah dengan penerimaan lainnya. Untuk bulan Januari sebesar 90 juta, untuk bulan Februari 85 juta 150 didapat dari 75 juta 150 ditambah dengan 10 juta. Untuk bulan Maret total penerimaannya sebesar 100 juta 780 ribu didapat dari 62 juta 280 ditambah 28 juta 500 ditambah 10 juta. Kemudian ada triwulan kedua itu sebesar 164 juta 883.500 didapat dari sini ya 37 juta 500.750 ditambah 5 juta ditambah 42 juta 376.000 ditambah 50 juta ditambah 30 juta. Hasilnya 164 juta 883.500. Kemudian di triwulan ketiga ada penerimaan dari penjualannya sebesar 62 juta 193.750 ditambah dengan penerimaan lainnya 30 juta. Total penerimaannya sebesar 92 juta 193.750. Di triwulan keempat penerimaan dari penjualnya sebesar 89 juta 175 ditambah dengan penagihan piutang sebesar 7 juta ditambah dengan penerimaan lainnya sebesar 35 juta. Maka didapat total penerimaan ini sebesar 131 juta 175.000. Maka total dari penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan dari penjualan, penagihan piutang, penjualan mesin, penjualan efek, penarikan modal, penerimaan lainnya, total penerimaannya itu sebesar 1.046.569.750. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang anggaran pengeluaran kas. Di sini ada pembelian material bulan Januari senilai 4.500.000. 4.500.000 didapatkan dari sebelumnya kan sudah ada informasi yang ada di dalam soalnya. Sini pembelian material. Di sini ada pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga 1.000 per kilo untuk masing-masing bulan. Jadi bulan Januari 4.500 bahan baku per kilonya langsung dikalikan saja 1.000. Didapatkan hasil 4.500.000. Untuk bulan Februari sama seperti bulan Januari tadi, yaitu 5.500 dikalikan dengan 5.000 dikalikan dengan 1.000 kilo. Dan untuk bulan Maret 5.200 dikalikan 1.000 per kilo. Untuk triwulan 2 13.000 dikali 1.000 kilo. Dan triwulan 3 12.500 dikali 1.000 kilo. Dan untuk triwulan 4 15.000 dikali 1.000 kilo. Seperti itu. Nah, untuk penerimaan, untuk pembayaran gaji, di sini didapatkan hasil 25 juta. 25 juta dapat dari mana? Dapat dari informasi yang ada di soal pembayaran gaji. Di sini pembayaran gajinya, tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5.000 per jam. Untuk bulan Januari yaitu jam kerja langsungnya 5.000
Berarti langsung dikalikan saja 5.000 jam kerja langsung dikalikan dengan tarifnya yaitu 5.000 per jam. Didapatkan hasil 25 juta. Nah, untuk bulan Februari pun sama di sini 5.500 dikalikan dengan 5.000 per jam. Untuk bulan Maret juga sama 5.750 dikalikan 5.000 didapatkan hasil 28.750. Dan untuk triwulan 2 dan triwulan 3, triwulan 2 yaitu 14.000 dikalikan dengan 5.000 didapatkan hasil 70 juta. Dan untuk triwulan 3 13.400 dikalikan 5.000 yaitu 67 juta. Dan untuk triwulan 4 15.000 dikalikan dengan 5.000 didapatkan hasil 75 juta lalu ditotal. Setelah itu di sini ada polis asuransi. Nah, polis asuransi di triwulan 2 dengan kisaran 1 juta. Di sini tuh untuk akun-akun ini kita cantumkan saja yang sudah ada dan diketahui dari soal yang sebelumnya sudah diberikan. Nah, di sini ada polis asuransi. Polis asuransi itu senilai 1 juta. Di sini kan ada kolom di yang rencana pengeluaran. Nah, kita masukkan saja karena di sini kita sedang membahas anggaran pengeluaran kas, maka di sini poin-poin yang ada di rencana pengeluaran kita masukkan semua ke dalam tabel anggaran pengeluaran kas. Nah, untuk polis asuransi ada di bulan Juni yaitu senilai 1 juta. Bulan Juni itu terletak di triwulan 2. Maka kita cantumkan 1 juta. Dan untuk pajak kekayaan di sini ada pada bulan Februari yaitu 3.400.000. Di bulan Februari 3.400.000 ini. Lalu untuk fee ahli hukum di sini sudah tertera fee ahli hukum 1.500.000 per bulan. Maka dari bulan Januari sampai dengan triwulan 4 disertakan nominal fee ahli hukum tersebut yaitu senilai 1.500.000. Nah, untuk di sini fee ahli hukum di triwulan 2 itu 4.500.000. Kenapa? Karena dalam satu triwulan itu kan terdapat 3 bulan. Nah, langsung dikalikan saja 1.500.000 dikalikan 3. Begitupun untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, untuk fee akuntan ada di sini diketahui dalam soal yaitu bulan Februari terdapat fee akuntan senilai 3.500.000. Kita langsung masukkan saja ke dalam tabel fee akuntan sebesar 3.500.000. Lalu ada pajak. Di sini pajak ada senilai pajak bulan April itu 2 juta dan di bulan November 3 juta, bulan Desember 3 juta. Berarti dimasukkan ke triwulan 2 juta, lalu triwulan 4 6 juta. Kenapa? Karena ya memang bulan November dan Desember masuk ke dalam triwulan 4. Jadi disatukan saja di triwulan 4 senilai 6 juta. Lalu ditotal. Setelah itu ada pembelian mesin. Pembelian mesin di sini tertera di bulan Maret serta di triwulan 3. Di bulan Maret senilai 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. Tadi adalah pembelian mesin. Pembelian mesin bulan Maret 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta. Nah, untuk pembelian kendaraan kita masukkan dari sini pada triwulan 2
triwulan 2 seharga 110 juta. Langsung kita masukkan ke dalam tabel 110 juta. Lalu ada dana untuk gedung. Dana untuk gedung senilai, di sini dana untuk gedung pada bulan Desember 40 juta. Bulan Desember berarti masuk ke dalam triwulan 4. Langsung dimasukkan saja ke dalam tabel dana untuk gedung di bulan triwulan 4. Nah, untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman didapatkan pada bulan Maret senilai 22 juta. Tadi pembayaran bunga dan pokok pinjaman 22 juta. Nah, untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman itu didapatkan dari, di sini kan tercantum 15 Maret dibayar bunga 4% dari 50 juta dan mencicil pinjaman 20 juta. Maka 50 juta dikali 4% ditambah 20 juta. Didapatkan hasil 22 juta untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Nah, untuk pembayaran lain-lain tinggal dimasukkan saja. Nah, ini pembayaran lain-lain di sini sudah tertera. Bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel untuk pembayaran lain-lain. Pengeluaran lainnya. Di sini ada tabel mengenai penerimaan dan pengeluaran. Bulan Januari pengeluarannya 20 juta, tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel yang sini. Pengeluaran lainnya yaitu senilai 20 juta ini. Lalu untuk bulan Februari senilai 20 juta. Untuk bulan Maret 25 juta. Untuk bulan Maret 25 juta, betul. Untuk triwulan 2 30, untuk triwulan 3 35, untuk triwulan 4 40. Jadi sudah dijelaskan didapatkan dari mana nominal tersebut. Didapatkan dari tabel ini. Penerimaan dan pengeluaran lainnya dimasukkan ke dalam tabel pengeluaran lainnya. Setelah semua pengeluaran yang ada dicantumkan di dalam tabel anggaran pengeluaran kas, lalu ditotal per bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk bulan Januari yaitu pengeluarannya 51 juta. Untuk bulan Februari senilai 60 juta 900. Untuk bulan Maret senilai 950 juta. Untuk triwulan 2 236 juta 500, triwulan 3 130 juta, dan triwulan 4 189 juta 500. Anggaran pengeluaran kas sudah selesai. Lalu kita lanjut ke anggaran kas sementara. Saldo awal kas untuk bulan Januari di sini tertera 15 juta. 15 juta didapat dari mana? Didapat dari sini sudah diketahui. Saldo kas awal tahun, kas 15 juta. Awal tahun berarti terletak di bulan Januari. Awal tahun. Dimasukkan saja. Di sini saldo awal kasnya 15 juta. Lalu penerimaan kasnya 90 juta. 90 juta didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini. Tadi yang sudah teman saya jelaskan, ada total penerimaannya 90 juta pada bulan Januari. Dicantumkan saja langsung ke anggaran kas sementara untuk penerimaan kas di bulan Januari. Untuk kas tersedia yaitu tinggal dijumlahkan antara saldo awal kas dengan penerimaan kas. Di total didapatkan hasil 105 juta. Lalu pengeluaran kasnya didapatkan 51 juta.
didapat dari sini yang tadi kita sudah hitung bareng-bareng untuk total pengeluaran kasnya. Dicantumkan saja, lalu didapatkan hasil kas akhir 54 juta, yaitu pengurang dari kas tersedia dikurangin pengeluaran kas. Dapatkan 54 juta untuk kas akhir. Nah, di sini ada ekses atau defisit min 6 juta. Akses atau defisit ini didapat dari mana? Dapat dari sini. Mohon maaf saya tidak mencantumkan soal untuk diketahuinya. Di sini di dalam soalnya untuk anggaran kas sementara, yaitu rekomendasi bila terdapat defisit dengan pinjaman kelipatan 10 juta dengan bunga 6% setahun. Dengan bunga 6% setahun. Nah, dimasukkan saja, berarti yaitu dari kas akhir, yaitu senilai 54 juta dikurang dengan 60 juta, didapatkan hasil minus 6 juta. Untuk bulan Februari pun seperti itu. Nah, untuk di pinjaman di sini tertera 10 juta. 10 juta ini sudah didapatkan dari soal, karena di soal diketahui untuk anggaran penerimaan kas itu dengan pinjaman kelipatan 10 juta. Jadi tinggal kita masukkan saja untuk pinjamannya 10 juta. Nah, bunga pinjaman didapatkan dari 10 juta dari pinjaman tersebut dikalikan 6%. 6% itu emang dari soalnya memang tertera bahwa dengan pinjaman 10 juta itu bunganya yaitu 6%. Jadi tinggal dikalikan saja 600.000. Nah, lalu di sini langsung dijumlahkan saja, didapatkan hasil saldo kas akhirnya 64 juta. Nah, untuk bulan Februari di saldo awal kasnya dicantumkan 64 juta, didapatkan dari saldo kas akhir di bulan Januari. Untuk penerimaan kasnya yaitu 85.150.000 didapatkan dari sini. Yang tadi teman saya sudah jelaskan, dari anggaran penerimaan kas dari total penerimaan bulan Februari senilai 85.150.000 dimasukkan saja. Lalu di total didapatkan kas tersedia 149.150.000. Nah, untuk pengeluaran kasnya di bulan Februari tadi kita sudah hitung sama-sama, yaitu senilai 60.900.000. Lalu dikurang, didapatkan hasil 88.250.000. Lalu untuk ekses defisitnya, sama, yaitu kas akhir 88.250.000 dikalikan dengan 60 juta, didapatkan hasil 28.250. Lalu dijumlah, karena di sini tidak dicantumkan pinjaman. Mengapa? Di sini keterangannya di soal itu di sini ada untuk di triwulan 2 yaitu pinjaman senilai 40 juta, dan triwulan 3 40 juta, dan triwulan 4 60 juta. Lalu untuk bunga pinjamannya 2.400.000 yaitu 6% dari 40 juta, dan triwulan 3 pun sama 2.400.000 yaitu 6% dari 40 juta, dan triwulan 4 yaitu 6% dari 60 juta. Lalu didapatkan hasil saldo kas akhir. Saldo kas akhirnya senilai 64 juta pada bulan Januari. 64 juta pada bulan Januari. Didapatkan hasil dari
kas akhir ditambah dengan pinjaman. Kas akhirnya itu untuk bulan Januari 54 ditambah 10 juta, didapat hasil 64 juta. Untuk bulan Februari yaitu kas akhirnya 88.250, jadi langsung dimasukkan saja 88.250. Dan untuk bulan Maret 95.080.000, yaitu untuk saldo kas akhir pada bulan Maret. Nah, untuk triwulan 2 yaitu senilai 63.463.500, didapatkan hasil dari 23.463.500 ditambah 40 juta. 62.257.250 pada triwulan 3 didapatkan dari 22.657.250 ditambah 40 juta. Dan untuk yang terakhir pada triwulan 4 didapatkan hasil saldo kas akhirnya yaitu senilai 64.332.250. Nah, yaitu didapat dari 4.332 ditambah dengan 60 juta. Sekian penjelasan dari saya. Lalu untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Windu Sabto Aji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya barusan. Saya akan membahas soal nomor 3 mengenai menyusun proyek laba rugi untuk tahun 2021-2023. Di layar sudah ada. Ini yang di soal tahun 2001 dengan rencana produksi 11.000, tahun 2022 dengan rencana produksi 12.000, dan tahun 2023 dengan rencana produksi 13.000 rupiah. Untuk harga jual sendiri masing-masing 1.350 rupiah, 1.500 rupiah, dan 1.650 rupiah. Ini biaya variabelnya. Biaya variabel didapat dari 75% dari nilai penjualan. Jadi harga jual dikali dengan rencana produksi dan dikali dengan 75%. Kalau untuk biaya tetap hasilnya adalah didapat dari 10% dari penjualan. Jadi 10% dikali dengan harga jual. Lalu kita ke laporan laba ruginya. Di sini untuk tahun 2021 sales atau penjualan dari PT Emerald Apindo sebesar 14.850.000. Ini didapat dari harga jual dikali dengan rencana produksi. Untuk variabel cost sendiri seperti yang saya bilang tadi dikali 75%. Lalu ada gross profit, ini didapat dari penjualan dikurangi dengan variabel cost. Fixed cost atau biaya tetap didapat dari 135 dikali dengan rencana harga jual yang tadi. Lalu untuk net operating income didapat dari gross profit dikurangi oleh fixed cost atau biaya tetap. Kemudian untuk income tax-nya 500.000 rupiah. Lalu setelahnya net operating income after tax itu hasil dari net operating income dikurangi dengan income tax. Totalnya adalah 1.727.500. Lalu untuk tahun 2022 salesnya 18 juta rupiah, variabel cost 13.500 didapat dari biaya variabel 75% dari total penjualan. Lalu gross profit 4.500.000, lalu fixed cost 1.800.000, net operating income 2.700.000. Lalu income tax-nya, income tax ini didapat dari 30% dari laba dari net operating income. Lalu hasil dari after tax-nya adalah 1.890.000. Untuk tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya, penjualan 21.450.000 dikurangi variable cost sebesar 16.087.500 rupiah. Lalu menghasilkan gross profit. Gross profit dikurangi dengan fixed cost atau biaya tetap, itu didapatlah net operating income. Nah, ini juga dikurangi oleh income tax juga, dan muncullah akhir yaitu 2.252.250 untuk laporan laba rugi pada tahun 2023.
Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal disuruh menentukan jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai 2023. Lalu menentukan pula pertambahan modal kerja non-kas tahun 2021 sampai 2023. Seperti yang dilihat di tabel ini, saldo kas awal dan modal kerja non-kas ini ada di soal dengan nominal masing-masing Rp500.000. Lalu keseluruhan modal kerja sebesar Rp1 juta. Selanjutnya untuk modal kerja non-kas untuk tahun 2022 sebesar Rp605.000. Di sini kenaikan modal kerja kas sebesar Rp105.000 yang didapat dari tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Begitu pula untuk tahun 2022 kenaikan modal kerja kas didapat dari selisih dari tahun 2023 dikurangi tahun 2022, lalu didapatlah angka 114.900. Oke, untuk soal nomor 3, menyusun anggaran kas tahun 2020 sampai 2023. Di tabel seperti yang sudah terlihat di layar, di sini ada saldo kas awal tahun 2021 sebesar Rp500.000, penerimaan kas laba setelah pajak, penerimaan lain-lain ini ada dari soalnya. Lalu kas tersedia Rp2.327.500 yang didapat dari laba setelah pajak tambah penerimaan lain-lain ditambah dengan saldo kas awal. Untuk pengeluaran kas pembelian mesin, membayar hutang jatuh tempo masing-masing Rp500.000 dan total Rp1 juta. Lalu saldo kas akhir adalah Rp1.327.500 untuk tahun 2021 didapat dari kas tersedia dikurangi oleh jumlah pengeluaran. Kemudian tahun 2022 saldo kas awal adalah Rp1.327.500. Ini didapat dari saldo kas akhir pada tahun 2021. Kemudian laba setelah pajaknya adalah Rp1.809.000 didapat dari perhitungan soal nomor 1 tadi. Lalu penerimaan kas lain-lain sebesar Rp150.000 dan didapatlah angka kas tersedia sebesar Rp3.327.500. Kemudian untuk pengeluaran tahun 2022 yaitu pembelian mesin sebesar Rp1 juta, pembayaran utang tempo sebesar Rp1 juta, dan total pengeluaran adalah Rp2 juta. Kemudian untuk saldo kas akhir tahun 2022 adalah Rp1.367.500 didapat dari kas tersedia dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Kemudian pada tahun 2023 saldo kas awal adalah saldo kas akhir atau seperti tahun 2022. Penerimaan kas tahun 2023 sebesar Rp2.250.550 dengan ditambah penerimaan lain-lain sebesar Rp50.000, jadikan total akhir dari penerimaan kas tahun 2023 adalah Rp3.669.750. Kemudian untuk pengeluaran kas tersendiri pada tahun tersebut adalah Rp300.000 untuk pembelian mesin, sedangkan Rp500.000 untuk pembayaran utang jatuh tempo. Nilai akhir adalah Rp1.800.000. Kemudian saldo kas akhir sebesar Rp1.869.750 didapat dari kas tersedia dikurangi dengan jumlah pengeluaran tahun 2023. Oke, silakan dilanjutkan oleh moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Dan mohon maaf apabila tadi saat penjelasan mungkin ada beberapa pembahasan atau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.